kembali menyapa narasumber saya yang ada di studio dan juga tadi tersambung dengan Mas Ferry selaku Waketum DPP Partai Perindo. Mas Ferry, apakah Anda masih bersama saya? Masih, Mbak. Ya, Mas Ferry ini sebagai penutup perbincangan kita pada pagi hari ini. Tadi Pak Ganjar sempat menyampaikan visi dan misinya, kemudian juga beliau menyampaikan satu desa satu puskesmas begitu ya dari Pak Sigi. Pak Mahfud juga menyebutkan terkait dengan kesejahteraan guru ngaji. Kita tahu bahwa banyak sekali ustadz-ustadz yang ada di Aceh yang juga dipedulikan begitu ya terkait dengan kesejahteraannya. Ada mungkin statement dari Anda, Mas Ferry, terkait dengan mungkin strategi dari tim ses di daerah-daerah dan juga para relawan di tingkat nasional hingga daerah, Mas? Iya, saya pikir yang memang tadi disampaikan oleh Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud adalah visi misi yang atau program strategis yang memang nanti akan dijalankan ketika kedua beliau ini menjadi presiden dan wakil presiden, dan tentunya ini menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis. Dan ini mudah-mudahan tidak hanya dalam konteks bagaimana mengangkat satu perekonomian di satu daerah atau di tingkat lokal, tapi juga bagaimana menumbuh kembangkan sumber daya manusia yang ada di sana. Itu yang memang menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis, Mbak. Ini yang perlu kita kuatkan, sehingga tadi soal dokter di puskesmas, terkait dengan soal misalnya sarjana di keluarga miskin, dan juga banyak aspek-aspek yang lain, termasuk tadi guru ngaji yang memang harus dikuatkan, karena ini menjadi penting sekali. Banyak juga kiai-kiai kampung yang juga harus betul-betul bisa terfasilitasi dan terinformasikan dengan baik, sehingga mereka akan lebih banyak melakukan semacam tablik kepada penyampaian kepada masyarakat secara luas. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, Mbak. Yang kedua, tadi di awal sebelum saya akhiri, terkait dengan soal demokratisasi, saya belum sempat menyampaikan ini. Ini sangat penting sekali karena indeks demokrasi di kita ini agak menurun dari hasil beberapa penilaian yang ada. Nah, oleh karena itu tentunya jangan sampai proses pemilu ini tercederai dengan kondisi-kondisi yang ada. Kemarin kita sudah mengalami secara fakta, ini bukan fitnah, secara fakta bahwa proses demokrasi ini agak menurun karena ada praktek-praktek perselingkuhan hukum yang memang terjadi, nepotisme dan lain sebagainya, sehingga ini membuat proses demokrasi kita tidak sesuai dengan rel yang memang kita inginkan. Kita ingin berkompetisi ini secara sehat, tapi betul-betul ini menggunakan track yang memang sangat konstitusional. Ini yang memang harus kita coba kuatkan di dalam aktivitas yang ada. Semoga proses kampanye ke depan, 74 hari lagi ke depan, ini betul-betul kampanye yang nyaman, damai, dan juga memberikan satu ruang-ruang gagasan, track record, dan juga ide-ide genuine untuk bagaimana membangun masyarakat ke depan. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sudah mengawali dari barat dan timur, dari matahari terbit dan matahari terbenam, sehingga inilah satu proses yang kita akan bergerak maju untuk Indonesia unggul. Itu, Mbak. Baik Mas Ferry, terima kasih. Tadi kita akan berkompetisi dengan sehat ya, tanpa mencederai demokrasi. Saya ke Mas Saidiman, Mas, potensi kuat capres dan cawapres yang bakal masuk di putaran pertama seperti apa, Mas? Kalau melihat tadi sudah ada visi dan misi dari Ganjar Mahfud. Saya kira memang kalau kita lihat trennya dalam beberapa tahun terakhir, Ganjar Mahfud tentu saja potensial untuk masuk ke putaran kedua. Kemudian Pak Prabowo Subianto juga cukup potensial. Saya kira dua pasangan ini yang cukup potensial. Lalu kemudian kalau kita bicara tadi visi misi Indonesia Unggul, itu menurut saya itu sangat menarik ya. Indonesia Unggul lalu kemudian diwujudkan dalam bentuk yang sangat konkret, pembangunan puskesmas, satu desa satu puskesmas. Menurut saya ini sangat penting. Selama ini kan pemerintahan yang sekarang ini kan sudah ada program BPJS yang dirasakan oleh publik, hanya saja sering kali persoalannya adalah pelayanan kesehatan yang belum optimal. Bahkan bukan hanya pelayanan kesehatan, di daerah-daerah pinggiran fasilitas kesehatannya sendiri tidak ada. Puskesmas sendiri kan sejak zaman Orde Baru hanya ada sampai pada level kecamatan ya. Sekarang ini mau
ditingkatkan sampai ke level desa. Saya kira ini keputusan yang sangat menarik. Kemudian di Aceh ada ide tentang membantu guru-guru ngaji, itu juga sangat menarik. Jadi dua hal ini antara kesehatan dan pendidikan ini dikombinasikan untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia. Dan saya kira ini juga melengkapi apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan sekarang, yaitu pembangunan infrastruktur yang sudah masif, tinggal pembangunan manusianya, dan ini bisa dicapai melalui ya dua hal, kesehatan dan pendidikan. Selain yang ketiga itu tadi soal aspek demokrasi itu juga disinggung. Jadi kalau kita lihat bagaimana pasangan ini memformulasikan janji kebijakan atau platform kebijakan yang akan dilakukan, menurut saya ini sangat relevan dengan kondisi real Indonesia. Ini juga menjadi harapan juga bahwa kalau ini tersampaikan dengan baik ke publik, saya kira publik akan mengapresiasi. Iya, jadi banyak sekali ide-ide dan juga gagasan serta visi dan misi yang tadi juga disampaikan oleh Ganjar Mahfud yang juga sangat baik sekali, dari tempat matahari terbit dan juga dari tempat matahari terbenam sebagai awal di hari pertama kampanye Pilpres 2024. Baik, terima kasih untuk Mas Saidiman dan juga ada Mas Ferry Kurniawan yang tadi sudah bergabung. Terima kasih Mas-mas semuanya. Dan pemirsa, demikian adalah breaking news perbincangan kami dengan narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini terkait dengan kampanye pertama Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Kita akan kembali dengan breaking news selanjutnya dengan rekan kami Samuel Purba. Terima kasih pemirsa.